kiamat. Setiap berbunyi teng teng, bisa dibelangkung malaikat teng gelompang teng gelompang teng gelompang teng gelompang. Rasa Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan UCH Channel. Semoga hari ini sahabat-sahabat UCH Channel selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan sore hari ini, sahabat-sahabatku UCH Channel, seperti apa yang telah kita saksikan di video di depan tadi, ada sebuah ungkapan atau bisa dikatakan fatwa ya, karena ini yang menyatakan adalah Ustadz Abdul Somad. Jadi karena ini berkenaan dengan masalah hukum di dalam Islam, maka bisa dikatakan ini fatwa. Cuman fatwa Ustadz Abdul Somad atau UAS ini apa dalilnya, kemudian apa landasan hukumnya, kita belum tahu dan belum mengerti, paham apa yang menjadi dasar hukum pengambilan fatwa atas bila seorang pejabat memberikan izin kepada satu komunitas untuk mendirikan sebuah tempat ibadah. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat lagi dengan seksama video mengenai Ustadz Abdul Somad tersebut. Kemudian nanti baru kita akan mengupasnya kembali. Mari silakan kita lihat lagi videonya Ustadz Abdul Somad atau UAS. Yuk. bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus. Siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, bisa dibelangkung malaikat teng gelompang teng gelompang teng gelompang teng gelompang. Rasakanlah. Oke, video tadi sudah dilihat secara sama bagaimana UAS menerangkan ketika ada salah satu jamaahnya bertanya, karena jabatannya bagaimana hukumnya seorang pejabat bila memberikan izin untuk mendirikan tempat ibadah bagi umat agama lain. Dan jawaban Ustadz Abdul Somad yaitu dia mengatakan sebenarnya bagi pejabat yang mengizinkan mendirikan tempat ibadah untuk umat agama lain, maka itu adalah sebuah dosa, yang dosa itu akan mengalir terus sampai hari kiamat, katanya seperti itu. Sahabat UCH Channel, kita ini hidup di Indonesia dan mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Tentunya banyak di antara kita, pejabat-pejabat kita yang beragama muslim, dan sudah barang tentu, sudah pasti akan mengalami hal yang seperti apa yang disampaikan Ustadz Abdul Somad, yaitu ada sebuah komunitas agama yang izin untuk mendirikan tempat ibadah. Sebagai seorang pejabat publik, seorang pejabat tidaklah boleh untuk memihak salah satu atau satu agama saja, tetapi mengayomi semua agama, karena seorang pejabat di Indonesia mengemban amanat konstitusi atau amanat undang-undang, di mana di dalam undang-undang kita kebebasan beragama dan beribadah sangat dilindungi oleh negara. Bahkan
dalam mendirikan tempat ibadah pun juga sudah diatur di pasal nomor 8 dan 9 tahun 2006, di mana di sana persyaratan-persyaratan dalam mendirikan tempat ibadah itu sudah ditentukan. Dan apabila sebuah komunitas agama itu sudah sesuai persyaratannya, sudah mencukupi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yang diatur, maka tidak ada alasan bagi seorang pejabat untuk mengizinkan pendirian tempat ibadah tersebut. Jika itu dilanggar oleh seorang pejabat, maka dia juga sebenarnya melanggar undang-undang negara kita. Seperti itu, teman-teman. Bagaimanakah hubungannya dengan apa yang difatwakan Ustadz Abdul Somad? Apabila seorang pejabat mengamini atau mengiyakan apa yang disampaikan Ustadz Abdul Somad. Tentu sebuah fatwa harus ada dalil yang sangat kuat, tidak boleh serampangan. Dan saya berpikir kalau Ustadz Abdul Somad itu sifatnya ini hanya memprovokasi untuk pejabat-pejabat kita, saya rasa, untuk menghambat pendirian tempat ibadah umat agama lain selain Islam. Seperti itu. Kalau saya menilainya seperti itu. Karena di dalam Islam ini ada sebuah riwayat ya. Sebuah ada riwayat hampir-hampir sama lah dengan kasus yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad tersebut, yaitu sebuah perjanjian Najran antara Nabi dan orang-orang Najran yang mayoritas beragama Nasrani saat itu. Ketika itu ada beberapa orang yang melakukan perjalanan dari Najran ke Madinah yang sebenarnya adalah memang ingin menemui Nabi Muhammad dan ingin melakukan dialog seperti itu. Kemudian bertemulah kaum Najran ini, orang-orang Najran ini di Madinah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Di masjid itu di Madinah ketika itu ada waktunya orang-orang Najran ini yang beragama Nasrani, yaitu waktu beribadah. Kemudian meminta izin kepada Nabi Muhammad untuk menjalankan ibadahnya. Tentu saja waktu itu tempatnya di masjid. Dan Nabi Muhammad pun mengizinkan untuk orang-orang Najran yang beragama Nasrani ini beribadah sesuai dengan ibadah umat Nasrani di dalam masjid Madinah. Tentu apa yang disampaikan UAS dan kisah Najran ini berbeda ya. Untuk yang UAS itu perizinan mendirikan tempat ibadah, sedangkan kisah atau riwayat Najran ini Nabi mengizinkan kaum Najran, orang Najran melakukan ibadah di masjid. Tetapi ada kemiripan. Nah, di sana apakah UAS atau Ustadz Abdul Somad berani mengatakan bahwa Nabi berdosa karena telah mengizinkan orang-orang Najran beribadah di masjid? Ini lebih, saya pikir lebih ya daripada mengizinkan pendirian tempat ibadah. Ini mengizinkan ibadahnya di dalam masjid lagi. Kemudian dari peristiwa Najran itu Nabi pun membuat perjanjian dengan orang-orang Najran yang
memang dialognya cukup alot pada waktu itu, kemudian tidak membuahkan hasil, atau maksudnya orang-orang Najran tidak bersedia untuk masuk Islam, tetapi Nabi di sana membuat perjanjian dengan orang-orang Najran yang intinya adalah, inti atau substansinya adalah umat Muslim, umat Islam selalu bersedia membantu kepada orang-orang Najran atau orang-orang Nasrani. Seperti itu substansinya, intinya seperti itu. Bantuan, kapanpun membutuhkan bantuan, umat-umat Muslim selalu siap bersedia. Intinya substansi dari perjanjian Najran seperti itu. Teman-teman sahabat ICH Channel, tentu apa yang difatwakan UAS ini sangat berbahaya dan mengganggu kebinekaan kita. Kita sebagai orang Indonesia dan hidup di Indonesia yang majemuk, yang ada berbagai macam suku, agama, ya, tentunya ini sangat mengganggu apa yang difatwakan Ustadz Abdul Somad ini. Karena ketika sebuah komunitas agama itu telah melengkapi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan di dalam undang-undang, tetapi kemudian tidak diizinkan oleh seorang kepala daerah misalnya atau pejabat, maka tentu ini sangat menyakiti bagi komunitas agama tersebut dan melanggar undang-undang yang berlaku di negara kita. Begitu, teman-teman. Ini sangat berbahaya. Bahkan ini saya bilang adalah sebuah provokasi yang ingin memprovokasi pejabat-pejabat kita agar tidak mengizinkan pendirian tempat ibadah bagi umat agama lain selain Islam. Begitu, teman-teman. Kesimpulannya seperti apa? Anda simpulkan sendiri. Semoga ini bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Kita berjumpa lagi di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.